Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka berhakim kepada engkau Muhammad atas segala perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Tidak ditemukan keberatan sedikit pun di dalam hati mereka, mereka menerima dengan sepenuh hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat apa sebab-sebab turunnya surat An-Nisa ayat 65 ini, terdapat dua pendapat ulama, dua kelompok pendapat ulama. Kelompok ulama yang pertama diantaranya yang bernama Atta, Mujahid dan Asy-Sya'bi. Surat An-Nisa ayat 65 ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh salah seorang munafik dengan salah seorang Yahudi. Pada waktu itu kaum muslimin, orang Yahudi ingin memutuskan perkaranya kepada baginda Rasul, namun orang munafik tidak mau berhakim kepada baginda Rasul dan dia ingin berhakim kepada Ka'ab bin Ashraf. Terkait peristiwa itu kaum muslimin, menurut Atta, Mujahid dan Asy-Sya'bi, turunlah surat An-Nisa ayat 65. Itu kelompok ulama yang pertama. Sedangkan kelompok ulama yang kedua mengatakan apa sebabnya turun surat An-Nisa ayat 65 ini berkaitan dengan peristiwa perselisihan antara salah seorang pemuda Ansar dengan Zubair bin Awam terkait pengairan kebunnya. Ketika dihadapkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, baginda Rasul Muhammad SAW telah memutuskan bahwa air harus dialiri ke kebun Zubair terlebih dahulu sebab kebun Zubair lebih dekat dengan aliran air. Namun salah seorang pemuda Ansar ini merasa berkeberatan. Lalu dia sampai-sampai mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, apakah ia karena anak pamanmu? Mendengar ucapan itu, lalu berubahlah wajah Rasulullah SAW dan berkata kepada Zubair bin Awam, hai Zubair, alirkan air secepatnya ke kebunmu hingga ke pematang dan kemudian alirkan kepada tetanggamu. Jadi kaum muslimin, menurut Zubair bin Awam, surat An-Nisa ayat 65 ini turun berkaitan dengan peristiwa perselisihan masalah pengairan kebun Zubair tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama terkait asbabun nuzul ayat ini, perlu kita sampaikan kaum muslimin. Ayat ini berlaku umum. Dalam artian bahwasanya ayat ini bukan hanya berlaku untuk perkara yang dua tersebut. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk perselisihan antara salah seorang Yahudi dengan munafik, atau ayat ini hanya berlaku untuk perkara Zubair bin Awam yang berselisih dengan salah seorang pemuda Ansar berkaitan dengan pengairan kebunnya tersebut. Tetapi kaum muslimin, ayat ini berlaku umum kepada siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita, wajib bagi kita itu mengembalikan, kita itu mau berhakim kepada baginda Rasul Muhammad SAW kalau seandainya baginda Rasulullah Muhammad SAW masih hidup tentunya. Nah, ketika baginda Rasul Muhammad SAW telah meninggal dunia, bagaimana? Tentu kita mau berhakim kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasul Muhammad SAW atau syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik ayat ini. Kalau kita lihat beberapa komentar ulama terkait ayat ini sangat tegas dan jelas sekali. Di antaranya
diwakili oleh Al-Jassas, dia menjelaskan bahwasanya seseorang itu kaum muslimin telah keluar dari Islam kalau seandainya dia tidak mau berhakim kepada syariat Islam yang telah Allah turunkan. Dia berargumen atau berlandasan kepada amalan para sahabat. Ketika setelah meninggalnya baginda Rasul Muhammad SAW, para sahabat itu menghukumi murtad orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi mereka, menawan tawanan mereka. Kenapa? Karena kata Al-Jassas, kuatnya antara iman dan penerapan syariat Islam itu tidak bisa dipisahkan. Itu pendapat yang pertama atau komentar ulama yang pertama. Sedangkan komentar ulama yang kedua diantaranya Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya yang maha suci, yang maha luar biasa itu, bahwasanya Allah telah menegaskan bahwasanya seseorang itu tidak masuk kepada iman sebelum mereka itu menerima segala syariat yang telah Allah turunkan kepada baginda Rasul, baik secara lahir maupun secara batin. Oleh sebab itu kaum muslimin, kalau kita pahami surah An-Nisa ayat 65 ini, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya antara iman dan penerapan syariat itu di dalam ajaran Islam itu tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau seandainya kita mengakukan diri kita beriman, menganggap diri kita beriman, otomatis kita mau mengamalkan segala apa saja syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan atau dijelaskan atau ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau seandainya kamu berbeda pendapat dalam suatu persoalan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kalau seandainya kamu itu yakin kepada Allah dan hari kiamat, itu adalah lebih baik akibatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kalau seandainya kita mau untuk mengembalikan segala urusan kita, perselisihan kita kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan bukti daripada keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Dan sebaliknya tentunya kaum muslimin, kalau seandainya orang-orang ngaku saja dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, namun ketika dia tidak mau mengembalikan segala persoalan yang mereka persisihkan kepada Allah dan Rasul, berarti dipertanyaan keimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang sangat penting yang kita sampaikan pada momen kali ini. Kenapa begitu penting kaum muslimin? Karena pada hari ini kaum muslimin memprihatinkan sekali. Kenapa memprihatinkan? Karena pada hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku beriman, tetapi amalannya itu kalau kita lihat jauh dari apa yang diucapkan. Menurut dia termasuk orang yang beriman. Karena banyak orang Islam yang pada hari ini tidak menerapkan syariat Islam. Dia tidak sholat, dia tidak menutup aurat, dia transaksinya itu banyak melakukan riba, dan juga pergaulannya jauh dari Islam, pemikirannya jauh dari Islam. Nah, padahal dia mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Nah, bagaimana ini? Tentu kalau kita bedah menurut surah An-Nisa ayat 65 ini, tentu diancam keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini kaum muslimin, begitu banyak syariat-syariat Islam itu terabaikan, terutama syariat-syariat Islam berkaitan dengan perkara kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait masalah politik dalam dan luar negeri, masalah pengelolaan sumber daya alam, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pengelolaan lingkungan, dan juga masalah masalah pendidikan,
Masalah pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya itu pada hari ini terabaikan kaum muslimin. Jadi ketika perkara-perkara syariat Islam terabaikan, tentunya yang pertama ini akan mengancam keimanan orang-orang Islam itu sendiri. Tentunya kalau seandainya tidak mau dia untuk mengembalikan segala urusannya kepada Allah dan Rasul, kepada syariat Islam, kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan video ini, kita termasuk orang-orang yang insya Allah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibuktikan keimanan kita itu dengan amal-amalan. Kita siap untuk melaksanakan segala syariat yang telah Allah turunkan kepada kita, baik urusan pribadi kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingganya dengan demikian selamatlah insya Allah iman kita, selamatlah amalan kita, selamatlah kita insya Allah hidup di dunia sampai ke akhiratnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.